Pertama, ngerasa kayak kematian itu deket banget. Seolah malaikat maut itu ngikutin terus. Guys, gue mau sharing sedikit soal GERD dan anxiety yang pernah gue alami 4 tahun lalu. Tapi alhamdulillah, sekarang kondisinya jauh lebih terkendali. GERD itu umumnya muncul karena pola makan yang salah dan gaya hidup yang kurang sehat. Makannya sembarangan, jam makan berantakan, kurang istirahat, minum kopi berlebihan, itu pemicunya. Sementara anxiety adalah gangguan mental. Biasanya dipicu oleh trauma masa lalu, tekanan hidup, atau kebiasaan mikir terlalu jauh ke depan. Banyak orang yang ngalamin anxiety sampai ngerasa kayak mau gila. Tapi padahal sebenarnya bukan gila, tapi karena pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Gejala yang sering gue rasain waktu itu, pertama, ngerasa kayak kematian itu deket banget. Seolah malaikat maut itu ngikutin terus. Yang kedua, kalau suasana sepi dan hening, rasa takut muncul tanpa sebab. Yang ketiga, ngerasa sendirian dan aneh. Padahal secara fisik badan sehat. Bahkan jika ada keramaian jadi takut banget. Yang keempat, dada sesek dan jantung berdebar kenceng banget. Tapi pas dilarikan ke IGD ya langsung reda. Nah, pulang dari IGD ya kumat lagi. Sebenarnya untuk sembuh itu kelihatannya mudah. Tapi saat lagi ngalamin, biasanya kita nggak percaya sama siapapun. Gua rangkum poin pentingnya. Yang pertama untuk GERD, perbaiki pola hidup. Atur jam makan, hindari pedas, jangan ngopi berlebihan, kurangi gula, dan wajib berkonsultasi sama dokter spesialis penyakit dalam. Biasanya akan dibantu dengan obat lambung dan suplemen seperti vitamin D3, magnesium, ashwagandha, dan vitamin B kompleks. Tapi sesuai kondisi masing-masing. Dan yang kedua, untuk anxiety, kalau masih bisa dikendalikan, konsultasi ke psikolog. Kalau sudah parah dan mengganggu aktivitas, jangan ragu ke psikiater. Kadang memang dibutuhkan obat penenang sebagai alat bantu, bukan ketergantungan. Yang ketiga, hindari browsing tentang penyakit di Google. Serius, itu justru bikin kondisi makin parah. Apalagi kalau sharing ke orang yang nggak pernah ngalamin hal serupa. Ujung-ujungnya malah sering dibilang kena santet atau guna-guna. Dan yang keempat, yang paling penting, dekatkan diri kepada Tuhan dan belajar untuk menerima takdir. Ingat, bahagia itu ada di sekarang, bukan di masa lalu yang sudah lewat. Besok itu misteri, jadi jangan habiskan hari ini dengan rasa takut yang belum tentu terjadi.